ada yang habis presentasi. Gimana? Udah fix? Ih, lemas banget cemberut gitu. Kenapa? Kayak habis ketemu mantan. Tapi kayak habis disuruh bantai sih, marah-marah mulu tuh. Aduh. Aku bilang, Din, aku tahu kamu tuh kayak menerima perubahan banget. Tapi kamu itu bukan tipe orang yang kayak gitu. Ini industri kreatif, kalau misalnya kita harus nunggu iya dulu baru maju, apa gunanya ide dong? Iya juga sih. Jadi ini Pak, strategi yang bakal kita pakai ke depannya. Nadine, ini tuh gak sesuai sama brief. Kenapa kamu masih pakai strategi seperti ini? Kamu kan udah saya bilang, cukup fokus di key visual aja. Tapi saya mikirnya kalau pakai strategi seperti ini, nanti engagement akan lebih tinggi, Pak. Nadine, ini tuh bukan gimana cara kamu berpikir. Kamu cuma perlu nurut sama saya dan gak usah sok tahu. Baik, Pak. Loh, kalian belum pulang? Ini aku bacanya makan dulu, yuk gak enak kalau makan sendirian. Nanti aja lah aku. Tuh, si Nadine lepas banget. Aku tuh capek ya, ngerasa selalu salah terus. Padahal aku cuma pengen kontribusi, tapi kayak dianggapnya lancang. Itu kan cuma ide baru gak sih? Kenapa Pak Budi gak mau dengerin dulu ya? Iya, kalau kamu resign nih, misalnya nih, aku sih yang pertama ngamuk ke Pak Budi. Kayak apa banget coba? Isi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Kenapa Nadine? Saya mau minta maaf atas kejadian tadi. Tapi saya juga pengen Bapak tahu kalau saya ngerasa kayak nggak punya kesempatan buat mengungkapin ide saya. Saya kalau diam aja ngerasa kayak nggak ngasih inisiatif buat ide kita, Pak. Nadine, saya itu dibesarkan dalam budaya yang keras. Menurut saya, hierarki itu penting. Tapi mungkin saya bisa coba hal yang lebih baru. Baik Pak, saya juga kedepannya akan lebih hati-hati dalam menyampaikan ide. Saya nggak pengen kalau kesana nantang, saya cuma pengen didengar Pak. Oke, kita belajar bareng-bareng lagi. Tapi Bapak cuma minta satu, pastiin semua ide itu ada di kerangka brief. Ya? Baik Pak. Deal? Di balik ruang kantor yang tampak sibuk dan dinamis, terkadang ada konflik yang tak terlihat. Bukan karena kurangnya profesionalitas, tapi karena perbedaan cara pandang, gaya komunikasi, dan nilai kerja antar individu. Seperti yang dialami Nadine dan Pak Budi. Nadine, generasi muda yang penuh semangat, terbiasa dengan lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif. Ia ingin terlibat, memberi ide, dan merasa punya ruang untuk berekspresi. Sementara Pak Budi, dengan pengalaman panjang dan pola pikir struktural, terbiasa dengan sistem kerja yang menekankan hierarki dan kepatuhan terhadap arahan. Dua nilai yang bertabrakan dalam satu ruangan. Konflik mulai muncul bukan karena salah satu pihak salah, tapi karena keduanya memandang pekerjaan dari kacamata yang berbeda. Nadine merasa tidak diberi ruang untuk bersuara. Sementara Pak Budi menganggap Nadine terlalu sering menentang struktur yang sudah ada. Inilah yang disebut sebagai konflik nilai, di mana perbedaan prinsip dasar kerja justru menjadi akar dari ketegangan. Ketika konflik ini meledak dalam bentuk teguran keras di depan tim, hubungan kerja pun mulai retak. Situasi semacam ini bisa berdampak besar, membuat seseorang kehilangan motivasi, merasa tidak dihargai, bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Tapi satu hal yang membedakan konflik yang merusak dan konflik yang menyembuhkan adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Alih-alih terus memendam, Nadine akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Pak Budi. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menjelaskan perasaannya dan menunjukkan bahwa niatnya bukan untuk melawan, melainkan untuk terlibat. Respon Pak Budi pun berubah. Ia mulai menyadari bahwa gaya komunikasi yang selama ini ia anggap tepat ternyata bisa terasa membatasi bagi tim yang lebih muda. Dari sini, keduanya mencoba mencari jalan tengah dengan memadukan struktur dengan kreativitas, arahan dengan ruang berekspresi. Inilah inti dari strategi penyelesaian konflik yang efektif. Bukan soal siapa yang menang,
tapi bagaimana semua pihak merasa didengar, dihargai, dan tetap bisa tumbuh bersama. Dan dari titik ini, hubungan pun berubah. Tidak sempurna, tapi lebih terbuka. Tidak selalu mulus, tapi saling belajar. Karena di tempat kerja, komunikasi bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dan dipahami agar bisa terus maju sebagai tim.